Shalom teman-teman. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali beribadah lagi. Walaupun kita beribadah online seperti minggu sebelumnya, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari teman-teman, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian berkat kemurahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Engkau masih memberikan kami kehidupan sampai saat ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, tolonglah berkati kami Tuhan, agar setiap kami selalu sehat walafiat Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap firman yang disampaikan pada hari ini bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, di doa kami di dalam nama Yesus kami serahkan. Teman-teman, saya ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, matinya dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita akan naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu.
kita naikkan pujian Engkaulah perisai. Shalom, selamat malam sobat muda yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Kami datang kepada Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang baik terhadap kami, Tuhan yang setia menuntun hidup kami. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk mendengar, memahami dan melakukan kebenaran firman, sehingga hidup kami sungguh dituntun dan dikendalikan oleh firman. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat muda, ada gerakan 5M untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan memakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Saudara sekalian, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, di dalam kita hidup di dalam firman, juga ada 5M saudaraku sekalian. Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, menghafal firman Tuhan. Yang kelima, melakukan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan konsentrasi merenungkan dua hal, yaitu 2M, mendengar firman dan melakukan firman. Kita akan bersama-sama membaca Yakobus pasalnya yang pertama,
Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang orang Kristen dalam hubungannya dengan firman Tuhan, menurut Yakobus ada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang mendengar firman Tuhan saja. Yang kedua, orang yang mendengar dan melakukan firman. Sobat muda termasuk yang mana? Orang yang mendengar firman saja, atau orang yang melakukan firman, atau bukan kedua-duanya? Bukan orang yang mendengar firman dan orang yang melakukan firman. Sobat muda, pada kenyataannya banyak orang yang sulit untuk mendengar firman, bukan karena dia tuli atau bukan kurang pendengarannya. Ada orang-orang yang kurang tertarik akan hal-hal yang rohani. Mendengar firman Tuhan adalah satu hal yang rohani. Kalau nonton film, nonton drama Korea, bisa tahan berjam-jam, bahkan sampai malam, sampai pagi, bisa tahan dan tetap antusias. Tetapi waktu dengar firman, baru 15 menit, sudah mulai jenuh, sudah mulai rasa ngantuk. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa ada kadang di antara kita mengalami beberapa kelemahan. Mungkin pergi mendengarkan firman, ibadah dalam kondisi yang kurang sehat, atau dalam kondisi lelah karena mengerjakan banyak tugas. Itu bisa terjadi sekali-sekali. Tapi kalau kita terus-menerus, ini adalah satu tanda tanya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, di Alkitab dituliskan tentang seorang pemuda yang bernama Eutikus. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul, sobat muda. Eutikus mengantuk saat Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Eutikus duduk di dekat jendela di lantai 3 tempat mereka berkumpul. Karena tidak dapat menahan kantuknya, Eutikus tertidur dan jatuh dari lantai 3 ke bawah. Jadi sobat muda hati-hati, kalau ngantuk di gereja bisa terjatuh dari kursi. Mungkin kita tidak jatuh seperti Eutikus,
tapi kita akan kehilangan kesempatan mendengar firman kalau kita mengantuk. Sobat muda, hati yang sombong, hati yang tidak mau diajar untuk mendengar firman membuat kita tidak bisa mendengar atau tidak mau mendengar firman Tuhan. Mungkin dalam hati ada yang berkata, firman itu lagi, dan lain sebagainya. Sobat muda, kita kadang sibuk ingin berbicara. Itu juga membuat kita tidak bisa mendengar firman dengan baik. Banyak yang kita pikirkan, banyak planning yang kita pikirkan juga membuat kita sulit untuk berkonsentrasi mendengar firman. Sobat muda yang dikasih, mendengar firman bukan hanya sekedar mendengar. Mendengar firman berarti kita belajar firman. Kita harus menerima dan kita harus menanggapi dengan baik. Oleh karena itu Yakobus mengatakan bahwa setiap orang percaya hendaknya cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di dalam proses untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, seorang juga harus membuang segala yang kotor dan kejahatan dan menerima dengan lemah lembut firman Tuhan. Saudara, segala yang kotor ini satu istilah yang dahulu digunakan untuk kotoran yang ada di dalam telinga. Ketika kotoran menumpuk di dalam telinga, maka seorang akan terganggu pendengarannya sehingga ia sulit mendengar. Yakobus katakan bahwa orang percaya harus membuang segala hal yang menyumbat telinganya atau segala hal yang menghalanginya untuk mendengar firman. Untuk bisa mendengar dan menerima firman Allah, seorang juga harus menerima dengan lembut, yaitu hati yang mau belajar dan hati yang mau diajar, jiwa tanpa kejengkelan dan tanpa amarah, sehingga mau menerima firman walau kadang menyakitkan. Kalau firman itu kena kita tidak marah dan berkata, memang yang khotbah sudah melakukannya. Sobat muda, jiwa atau hati yang dapat diajar juga tidak tergoda kemalasan untuk mendengar firman, tidak ogah-ogahan, tetap semangat dengan senang dan rela mendengar pengajaran firman. Saudara, kalau kita memerlukan firman, kita akan semangat dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kita di dalam saat-saat sulit. Firman Tuhan juga akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu, mari sobat muda, beri hatimu untuk diajar firman Tuhan. Bersemangatlah untuk belajar mendengar firman Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 119 adalah contoh orang yang sangat menyenangi firman Tuhan. Pemazmur tidak melupakan firman Tuhan. Dia mau diajar, dia mau merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Firman itu seperti cermin bagi kita. Oleh karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan dengan baik. Sobat muda, tentu pernah akan pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, banyak dari kita tentunya akan bercermin. Cermin itu akan menunjukkan keadaan kita. Apakah muka kita tidak ada kotoran, sisiran rambut kita sudah rapi, dan lain-lain. Firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita kesalahan kita. Seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Orang yang melakukan firman itu sama seperti orang yang bercermin melihat mukanya kotor kemudian membersihkannya. Firman Tuhan memberitahu kesalahan kita, siapa kita, dosa kita, apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi orang yang tidak melakukan firman itu sama seperti orang yang bercermin, sudah lihat mukanya kotor, kemudian dia pergi begitu saja dan tidak merapikan dan tidak membereskan mukanya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah tindakan yang nyata dari iman. Saudaraku sekalian, di dalam ayat 25 bagian Yakobus yang kita baca, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Kita akan bersama-sama memikirkan bagaimana kita selama ini. Apakah kita mendengar dengan baik? Kalau kita belum mendengar dengan baik, mari kita pikirkan apa penyebabnya. Apakah kita tidak bisa berkonsentrasi? Apakah kita merasa terpaksa mendengar firman? Apakah kita kurang berminat karena kita belum merasa sangat perlu akan firman? Sungguh sobat muda, sadari bahwa hidup kita perlu dituntun firman Tuhan. Masa muda kita perlu dituntun firman Tuhan sehingga kita hidup seperti Tuhan mau. Waktu kita mengalami saat-saat sulit, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan di dalam masa muda kita. Kita tahu memutuskannya karena kita tahu mengenal kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita belajar firman Tuhan dengan lebih semangat. Kita akan belajar mendengar dan melakukannya. Kita perlu 2M yang membuat hidup kita akan berbahagia dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hidup kami dan kami belajar untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan dan untuk melakukannya sehingga kami boleh berbahagia. Tolong kami Tuhan untuk boleh menyingkirkan penghalang-penghalang kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan, dan ajar kami memiliki satu komitmen tekad yang besar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.